Di video kali ini kita akan membahas tentang Polygon. Kita akan membahas Polygon itu dibangun di atas blockchain apa, bagaimana cara kerjanya secara sederhana, bagaimana perkembangan Polygon ke depan, apa utility tokennya, dan bagaimana gambaran proyeksi nilainya dalam jangka panjang, khususnya untuk 5 tahun ke depan setelah tahun 2026. Video ini bersifat edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual aset kripto. Polygon adalah sebuah jaringan blockchain yang dirancang untuk membantu Ethereum agar bisa digunakan secara lebih efisien. Ethereum dikenal sebagai blockchain yang sangat aman dan terdesentralisasi, tetapi memiliki kelemahan utama, yaitu biaya transaksi yang mahal dan kecepatan transaksi yang menurun ketika jaringan padat. Polygon hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut. Secara teknis, Polygon sangat erat hubungannya dengan Ethereum. Polygon dibangun dengan kompatibilitas penuh terhadap Ethereum Virtual Machine atau EVM. Artinya, Polygon tidak berdiri sebagai blockchain yang benar-benar terpisah, tetapi sebagai jaringan yang dirancang agar aplikasi Ethereum bisa berjalan dengan biaya lebih murah dan kecepatan lebih tinggi. Alamat wallet, smart contract, dan tools developer yang digunakan di Ethereum juga bisa digunakan di Polygon. Polygon POS, yang selama ini paling dikenal, sering disebut sebagai sidechain atau solusi scaling untuk Ethereum. Polygon memiliki blockchain sendiri, memproduksi blok sendiri, dan memproses transaksi sendiri, tetapi secara berkala tetap terhubung dengan Ethereum melalui mekanisme pengamanan dan pencatatan data. Dengan cara ini, Polygon mendapatkan keseimbangan antara efisiensi dan keamanan. Polygon menggunakan mekanisme konsensus proof of stake. Dalam sistem ini, validator bertugas mengamankan jaringan dengan cara melakukan staking token. Mekanisme ini membuat Polygon lebih hemat energi dan mampu memproses transaksi dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan Ethereum mainnet. Inilah alasan utama mengapa Polygon banyak digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan transaksi sering dan bernilai kecil, seperti DeFi, NFT, game blockchain, dan berbagai aplikasi Web3 lainnya. Untuk banyak pengguna, menggunakan Polygon terasa jauh lebih praktis dibandingkan langsung menggunakan Ethereum. Seiring waktu, Polygon tidak hanya berhenti sebagai satu jaringan saja. Polygon berkembang menjadi sebuah ekosistem. Selain Polygon POS, Polygon juga mengembangkan teknologi berbasis zero knowledge, seperti ZK EVM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum dengan tetap mempertahankan keamanan tinggi melalui bukti kriptografi. Ini menunjukkan bahwa Polygon tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan diri untuk arah teknologi blockchain ke depan. Sekarang kita bahas tentang token Polygon. Awalnya token utama Polygon dikenal dengan nama Matic. Namun dalam pengembangan terbaru, Polygon memperkenalkan token POL sebagai bagian dari visi Polygon 2.0. Token POL dirancang untuk menjadi token dengan fungsi yang lebih luas dalam ekosistem Polygon yang bersifat multi-chain. Utility token Polygon secara umum mencakup beberapa hal utama. Pertama, token digunakan sebagai biaya transaksi atau gas fee di jaringan. Kedua, token digunakan untuk staking oleh validator guna menjaga keamanan jaringan. Ketiga, token berperan dalam tata kelola atau governance, tergantung pada desain dan implementasi ekosistem ke depan. Dengan visi Polygon 2.0, token POL diarahkan agar bisa digunakan lintas jaringan dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Salah satu fokus besar Polygon ke depan adalah interoperabilitas. Polygon mengembangkan konsep yang disebut Egg Layer, yaitu lapisan yang bertujuan menghubungkan berbagai blockchain dalam ekosistem Polygon agar likuiditas dan aktivitas pengguna bisa saling terhubung dengan lebih efisien. Jika visi ini berhasil, Polygon tidak hanya menjadi satu blockchain, tetapi menjadi infrastruktur penting bagi banyak blockchain. Sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan Polygon di masa depan. Dari arah pengembangannya, Polygon ingin menjadi solusi scaling utama untuk Ethereum, sekaligus pemain besar dalam ekosistem multi-chain. Namun perlu dipahami, persaingan di sektor ini sangat ketat. Ada banyak solusi scaling Ethereum lain seperti Optimistic Rollup dan ZK Rollup dari proyek-proyek besar lainnya. Keberhasilan Polygon akan sangat bergantung pada adopsi developer, jumlah pengguna aktif, dan seberapa besar utilitas tokennya benar-benar digunakan. Lalu bagaimana dengan proyeksi harga Polygon dalam 5 tahun setelah 2026 atau sekitar tahun 2031? Perlu ditekankan sekali lagi, ini bukan prediksi pasti. Ini adalah pendekatan skenario berdasarkan logika pasar, adopsi teknologi, dan dinamika industri kripto. Dalam skenario bearish, jika adopsi Polygon melemah, kompetisi semakin kuat, dan aktivitas jaringan menurun, maka nilai token Polygon bisa berada di kisaran rendah.
Dalam skenario ini, harga bisa berada di rentang yang relatif kecil karena utilitas token tidak berkembang secara signifikan. Dalam skenario base atau moderat, jika Polygon tetap relevan, digunakan oleh sebagian besar aplikasi, dan ekosistemnya stabil, maka nilai token bisa berada di kisaran menengah. Dalam kondisi ini, Polygon tidak menjadi pemenang tunggal, tetapi tetap memiliki peran penting di ekosistem Ethereum. Dalam skenario bullish, jika Polygon berhasil mengeksekusi visi Polygon 2.0, Aglayer digunakan secara luas, ZK-EVM berkembang pesat, dan pasar kripto berada dalam fase bullish besar, maka nilai token Polygon bisa berada di level yang jauh lebih tinggi. Dalam kondisi ini, utilitas token meningkat, aktivitas jaringan ramai, dan kepercayaan pasar tumbuh kuat. Yang terpenting bagi pengguna dan investor jangka panjang adalah memantau indikator nyata, seperti jumlah pengguna aktif, volume transaksi, perkembangan teknologi Polygon, adopsi oleh developer, serta bagaimana token digunakan dalam ekosistem, bukan hanya melihat pergerakan harga semata. Sebagai kesimpulan, Polygon adalah proyek yang dibangun dengan fondasi kuat di atas ekosistem Ethereum. Polygon menawarkan solusi transaksi murah dan cepat, terus berkembang ke arah teknologi baru seperti zero knowledge dan interoperabilitas, serta memiliki visi jangka panjang yang ambisius. Namun seperti semua proyek kripto, masa depannya sangat bergantung pada eksekusi, adopsi, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Jika kamu ingin belajar kripto secara bertahap, logis, dan mudah dipahami, pastikan untuk subscribe channel ini. Karena di video selanjutnya kita akan membahas topik kripto lainnya dengan sudut pandang edukatif dan realistis.